Kak Suci pernah cerita kalau kakak pernah positif COVID, bener kak? Benar. Bener ya? Halo teman-teman, aku Indah. Jadi kali ini excited banget. Aku mau ngobrol sama salah satu dokter. Alhamdulillahnya kakaknya mau aku wawancarain. Kita ngobrol-ngobrol bareng. Kita bakal ngobrolin, pasti kalian tahu tentang apa? Tentang COVID-19. Inilah sebabnya kita karantina di rumah berbulan-bulan. Nah, di sini kita bakal tahu tentang sejarahnya. Terus sebagai garda terdepan ya, dokter, perawat yang ada di rumah sakit, pasti tahu dong tentang gejala-gejala COVID tuh kayak gimana. Kemudian tentang yang sekarang kita jalanin, yaitu new normal. Harus apa sih kita sebagai warga gitu, biar angka ini nggak meningkat terus gitu kan. Sekarang kan udah kayak semakin meningkat gitu. Jadi jangan lupa untuk terus nonton Ngobrol Inspiratif. Sekarang udah ada dokternya, kita ACC dulu. Halo kak, kakak kebalik. Oke, jadi sekarang udah bersama dokter Suci. Boleh diperkenalkan diri dulu? Halo teman-teman, kenalin nama aku Dr. Dia Primadani. Asalnya dari Palembang, kerja di salah satu rumah sakit di Sumatera Selatan. COVID-19 itu adalah suatu penyakit yang diakibatkan oleh virus SARS-CoV-2. Kepanjangannya itu adalah Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Corona dan COVID itu beda ya, terminologi dikatanya itu. Kalau corona itu adalah virusnya, sedangkan COVID itu sendiri adalah penyakit akibat dari virus corona. Mungkin orang agak kebalik-balik ya, aku kena nyebut COVID tapi maksudnya itu virusnya, padahal COVID itu adalah penyakitnya. Nah, kata COVID-19 itu ya mungkin pada banyak tahu ya, suatu penyakit yang bermanifestasi klinis atau tampilan gejala klinisnya itu berbagai macam, bervariasi. Tapi umumnya ada demam karena dia infeksi virus. Nggak pasti ada sih sebenarnya, berapa persen ada yang ada demam, ada yang nggak. Flu ringan, anosmia, diare, batuk-batuk, sampai yang berat itu sampai ke radang saluran nafas bawah atau kita sebut pneumonia. Nah, dia ini asalnya dari kota Wuhan, Cina. Yang pertama kali ditemukan tanggal 31 Desember 2019. Makanya disebut coronavirus disease 19 atau COVID-19. Ada yang bilang dari kelelawar ya kak? Maksudnya dari hewan. Kok bisa gitu? Dia tuh kenanya ke manusia. Transmisi ke manusia itu kan namanya zoonosis to human transmission. Jadi kayak flu babi itu kan dari hewan ke manusia. Ketika si virus itu sudah bereplikasi dan berkembang, timbullah jadi human to human transmission atau transmisi antara manusia ke manusia gitu. Virus itu kan bisa bermutasi, bereplikasi. Ketika dia sudah mendapatkan sesuatu yang mengancam jiwanya si virus itu, dia bisa berkembang untuk menjadi dia bertahan gitu. Mungkin ya jadinya human ke human transmission, terus variannya itu berbeda-beda dan banyak. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan orang itu tuh gampang gitu kak terpapar virus corona? Bisa dijawab kak? Iya. Ya, jadi sebenarnya virus corona itu kan memiliki kemampuan untuk menularkan dengan sangat cepat seperti virus influenza lainnya. Dia menular lewat droplet atau percikan air liur atau ingus vital yang memercikan ke orang atau bahkan ke benda. Katanya sih ke benda, ada penelitiannya. Jadi orang-orang yang berisiko mudah terpapar corona itu ketika orang itu memiliki risiko tinggi nih. Misalnya orang yang masih bertemu dengan orang banyak, bekerja pabrik, tenaga kesehatan, tapi dia nggak pakai masker, jarang cuci tangan, sulit menjaga kebersihan, dan tidak menjaga jarak atau physical distancing. Dia yang paling mudah terpapar. Jadi ketika ada temennya atau orang di kerumunan itu bersin atau batuk, kan nggak pakai masker nih, sama-sama nggak pakai masker, jadi mudahlah tertular percikannya. Aku pernah nge-share, salah satu dokter ngasih tahu kalau anak bayi di bawah usia 2 tahun itu nggak diperuntukkan untuk menggunakan masker, ya kan? Apa yang harus dilakukan orang tua yang punya anak masih kecil gitu, kalau seandainya emang diharuskan, maksudnya terpaksa lah dia keluar bersama anaknya, itu harus gimana kak biar tetap aman gitu? Ya sebenarnya sih seharusnya ya kalau bisa anak-anak atau usia balita itu tidak pergi keluar rumah ya. Sebenarnya kalau nggak penting-penting banget. Kalau belanja itu kan anak-anak kan bisa ditinggal di rumah, nggak perlu kan ke luar rumah, kecuali misalnya suatu kondisi
ketika anak itu sakit, dia harus ke fasilitas kesehatan, ke rumah sakit atau ke puskesmas atau ke klinik, atau dia mau vaksin, imunisasi, boleh dia keluar rumah. Tapi usahakan benar-benar dia jangan bertemu atau berdekatan dengan orang yang berkerumun, apalagi ketika di fasilitas kesehatan, ya itu kan pasti orang-orang yang sakit tuh rata-rata yang datang ke klinik atau ke rumah sakit. Kalau bisa jangan deketan. Bagusnya sih digendong aja kali ya, karena kan anak-anak kan pasti megang-megang sesuatu. Ya memang kalau pakai masker memang tidak disarankan, apalagi untuk di bawah umur 2 tahun ya, karena dia itu nggak bisa mengendalikan atau mengenali tanda-tanda dia hipoksia atau kekurangan oksigen. Sebenarnya perlu nggak sih kita tuh kayak cemas banget kalau seandainya kita mendengar yang namanya corona atau COVID-19? Karena tuh ada suatu kejadian gitu Kak. Jadi ada orang yang cerita ke aku kalau seandainya mendengar COVID gitu, mendengar corona tuh langsung dadanya tuh panas gitu Kak. Jadi kayak langsung reaksi tubuhnya tuh langsung gitu. Gimana tuh Kak? Tidak perlu cemas berlebihan juga ya, tapi waspada boleh. Karena cemas yang berlebihan itu akan menimbulkan reaksi panik. Apalagi ketika reaksi panik tersebut akan memicu juga perilaku yang nggak baik juga, misalnya memborong sanitizer, memborong masker, terus pakai hazmat ke supermarket, itu kan jadi konyol dan mengganggu stabilitas harga. Itu yang kita harus hindari, reaksi cemas berlebihan dan jadi bermanifestasi ke perilaku yang panik itu, gejala berdebar-debar, terus keringat dingin ketika mendengar kata COVID di televisi, itu ya reaksi karena akibat dia mungkin punya gangguan cemas menyeluruh ya. Tapi beberapa orang aja sih yang kayak gitu, nggak semua orang yang memiliki kecenderungan untuk cemas menyeluruh gitu. Nah itu yang kita harus hindari, jangan sampai jadi kayak gitu. Untuk menghindari itu gimana Kak? Biar orang nggak terlalu cemas. Kita kenali aja, kenali penyakitnya, kenali bagaimana penularannya, kenali bagaimana kita menghindarinya. Udah cukup. Gimana cara penularannya? Lewat droplet itu, bukan airborne ya, kecuali dia di rumah sakit, misalnya dengan penggunaan nebulizer. Nebulizer itu kan membuat jadi aerosol ya. Aerosol itu kumannya itu bisa terbang-terbang, bukan lagi droplet gitu. Kan kakak ini sekarang sebagai garda terdepan nih di RS, pasti juga jaga IGD. Nah, gimana gitu Kak pengalaman selama ngejaga IGD di tengah pandemi COVID ini Kak? Boleh cerita dan sharing-sharing, mungkin ada pengalaman apa gitu? Sebenarnya kalau jaga di IGD ya, dari segi beban psikis pasti ada ya. Namanya kita tenaga kesehatan, beresiko tinggi, setiap harinya ke tempat orang-orang yang sakit, sakitnya beragam, kita nggak tahu sakitnya datang dengan apa. Kalau dia datang dengan di jidatnya ada tulisan COVID-19, kita tahu ya, bisa hindari. Tapi kan di IGD itu nggak tahu sakitnya itu apa aja. Harus waspada, harus on terus APD-nya. Di samping kita beban psikis, kita juga harus tetap menjaga sistem imun kita supaya apabila memang terpapar tidak sampai menimbulkan gejala berat. Terus yang agak berbeda rasanya jaga IGD di tengah pandemi itu karena jadi lebih ribet. Aku harus pakai APD, hazmat, belum bukelnya, belum headcapnya, face shieldnya, semua aku pakai harus lengkap. Jadi hidup aku jadi lebih ribet sih sebenarnya. Sekarang udah harus yang pakai APD lengkap gitu. Meskipun gitu, selama pandemi itu biasanya pasien jadi berkurang sih, karena rata-rata masyarakat itu pada takut ya berobat ke rumah sakit. Jadi ya ada plus minusnya sih. Kakak Suci pernah cerita kalau kakak pernah positif COVID, bener Kak? Benar. Bener ya. Buat teman-teman sebelumnya ini value banget. Jadi buat kalian yang nggak percaya atau kalian yang merasa ini adalah suatu hoax, ini adalah salah satu bukti nyatanya bahwa Dokter Suci ini pernah positif corona guys. Jadi harus waspada. Tapi jangan juga terlalu cemas. Mungkin kakak boleh cerita sama kita di sini gejalanya yang kakak rasain itu apa ketika positif corona, gimana perasaannya? Shock banget atau shock aja gitu. Terus keluarga nih, pastinya keluarga nih. Keluarga gimana ketika tahu kakak itu positif corona? Oke, jadi pertama kali aku tahu kan jaga di IGD. Beban kerjanya kalau di IGD itu sekarang lebih dikit, jadwalnya lebih dikit memang. Cuman sekalinya kerja itu kayaknya capek gitu ya.
apalagi jaga malam. Seminggu sebelum ketahuan, aku ada gejala anosmia, flu ringan, biasalah. Tiap hari kan emang ada rinitis, jadi flu ringan tuh biasa menurut aku. Aku udah mulai bergejala ngerasa itu tanggal 1. Aku flek itu tanggal 10, pertama gejala awalnya flu-like syndrome, anosmia, hilang penciuman, nyari di bagian pipi sampai ke kepala. Itu yang paling dominan. Belum demam aku. Kemudian aku masih tetap jaga kayak biasa, jaga IgD, mungkin kecapean ya karena 2 malam. Setelah jaga IgD dan kecapean itu, mulai sistem imun kita ngedrop. Aku demam. Hari ketiga setelah demam itu aku demamnya udah turun, tapi badan aku masih lemes. Itu aku udah mulai feeling, aduh kayaknya aku pengen cek nih. Tiba-tiba ada yang mau periksa rapid di klinik. Alhamdulillahnya kita sebagai nakes akses kesehatan jadi lebih mudah ya. Pas di situ ketahuan deh aku rapidnya positif IgG dengan IgM. Jadi kita terpapar virus pertama kali, virus masuk nih ke tubuh kita. Belum ada antibodi yang terbentuk sama sekali antara IgG atau IgM. Pertama muncul antibodi yang kita terbentuk itu adalah IgM. IgM fase akut, IgM mulai naik di hari ke-7, 7, 8, 9, 10 sampai ke hari ke-14. Perlahan turun IgM, yang hari ke-10 sampai 14 IgG naik. Di situ kita bisa menilai kira-kira aku nih udah paparan atau kontak dari virusnya itu udah berapa hari gitu. Udah aku di rapid, aku konsul ke dokter paru, disuruh swab sama ronsen, besoknya dinyatakan positif. Ya alhamdulillah karena tahu gitu ya. Terus alhamdulillah aku udah terpapar, ngerasain gimana sakitnya, nggak separno dulu. Ketika sudah terpapar, hikmahnya adalah ini loh, aku dapat vaksin gratis. IgG aku udah terbentuk. IgG itu adalah sel memori kita ya. Jadi ketika seseorang itu sudah ada paparan, akan terekam di sistem tubuh kita. Kalau kita tuh udah pernah nih kena si corona ini. Jadi ketika nanti ada reinfeksi atau ada paparan berulang, memang kita akan terpapar lagi. Mungkin di swab pun masih akan positif lagi, bisa jadi ya. Cuman sistem imun kita masih udah lebih kuat karena kita udah punya pasukan yang disiapkan sebelumnya gitu. Kalau misalnya nih orang kena corona, apa mungkin dia terpapar lagi, Kak? Mungkin dong, karena istilahnya reinfeksi ya. Misalnya dia kena terpaparan lagi, ya virusnya mungkin ada di tubuh dia juga bisa menularkan ke orang lain. Tapi reaksi tubuh atau sistem pertahanan tubuh seseorang itu akan lebih siap ketika dia terjadi reinfeksi. Jadi ya nggak timbul gejala berat yang seperti ditakutkan di TV karena imunnya udah mengenali virus itu, udah pernah masuk ke dalam tubuh, jadi tentaranya udah kebentuk. Misal nih Kak, di lingkungan kita ada orang yang terkena corona, kita tuh harus kayak gimana Kak? Tetap waspada ya, support sih sebenarnya, dan tidak menganggap itu sebagai stigma ya. Kalau bisa dia biar gimana sih caranya biar dia nggak keluar rumah, ya kita kasih ya makanan gitu. Kalau aku sih isolasi di rumah, sekeluarga isolasi di rumah. Kalau makan ya minta ke pasar gitu, minta tolong atau ngojek atau kami pesen Grab, fine aja sih. Sedang menjalankan new normal nih. Emang sebenarnya new normal itu apa sih Kak? Ya jadi kalau dari definisi sendiri, new normal itu adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek satu kesehatan, yang kedua sosial ekonomi. Tidak bisa dipungkirin ya, COVID ini kan pandemi yang mengganggu stabilitas kesehatan, sarana prasarananya, sosial dan ekonomi. Syarat-syarat dari new normal itu sendiri ada acuannya. Yang pertama, misalnya ada bukti yang menunjukkan transmisi COVID itu sudah dapat dikendalikan. Yang kedua, kapasitas sistem kesehatan masyarakat termasuk rumah sakit itu tersedia untuk mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak dan mengkarantina orang-orang yang terkena COVID itu. Yang ketiga, risiko virus corona itu diminimalkan dalam pengaturan kerentanan tinggi, misalnya kayak di panti jompo, terus fasilitas kesehatan mental atau rumah sakit jiwa dan lain-lain. Yang keempat, langkah-langkah pencegahan di suatu tempat kerja itu sudah ditetapkan. Cara mencuci tangan, disediakan wastafel atau hand sanitizer, jaga jarak. Jadi tempat kayak di lift itu sudah harus dikotak-kotakan di mana orang-orang tuh berdiri. Yang kelima, risiko kasus impor itu dapat dikelola. Yang keenam, yang terakhir nih, masyarakat memiliki suara yang dilibatkan dalam kehidupan
normal. Terus ada syarat-syaratnya juga tuh, protokol kesehatan menurut Kementerian Kesehatan, salah satunya ya pengaturan jam kerja dan lain sebagainya, banyak tuh kalau mau dibaca. Apa nih Kak yang harus dilakukan oleh masyarakat kita dan kita sendiri menghadapi new normal ini? Sebuah tatanan kehidupan baru itu ya, satu, kita tetap menjaga kebersihan, jaga jarak. Terus kalau misalnya kita sakit, kita sadar diri, kita nggak usah kontak dengan banyak orang. Kalau kita bersin, tutup pakai tangan atau pakai siku, pakai masker. Protokol kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat itu harus tetap dijalankan. Walaupun misalnya kayak aku nih pernah terpapar, pernah terinfeksi, ya tetap aku akan keluar rumah dengan kebiasaan-kebiasaan baru aku. Pesan untuk masyarakat sendiri apa nih Kak? Physical distancing tetap dilakukan, jaga kesehatan, sistem imun kita harus bagus, makan makanan bergizi, vitamin dan lain sebagainya. Tetap cuci tangan, perilaku hidup bersih dan sehat tetap dilaksanakan. Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah keluar rumah. Sekarang udah ada di penghujung obrolan ini. Makasih banyak buat Dokter Suci, buat Kak Suci udah menyempatkan waktunya, udah sharing sama kita di sini, seneng banget. Ya, makasih juga ya udah diajak ngobrol. Jangan lupa pantengin terus YouTube channel Zulfa Indah di Ngobrol Inspiratif. Thank you Kak. Jangan lupa like dan subscribe. Yeay.